Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 10, Proyek Akhir Basis Data dari tim Kitan Express akan mempresentasikan hasil dari progres proyek kami terkait operasi. Untuk anggota dari tim 10, yaitu ada saya sendiri, Nova Aulia Agustin dengan NIM belakang 022, kemudian ada Desi Amelia Eka Putri dengan NIM belakang 174, kemudian ada Rizka Ayu Ramadhani dengan NIM belakang 224. Progress report ini kami sudah melakukan beberapa operasi di Proscree. Yang pertama ada create table, yang kedua ada alter, ketiga ada drop, keempat ada insert dan update, kelima ada select, dan terakhir adalah select dengan where. Untuk lebih detailnya akan kami jelaskan satu persatu operasinya. Untuk bagian dari create dan alter akan saya jelaskan. Nah, untuk yang pertama itu ada create database. Di sini kami menggunakan namanya Kundikitan. Kemudian ini sudah disimpan di dalam ini Kitan Express di database-nya. Kemudian di sini ada create table di mana saya mengambil dari fitur pasien. Kita membuat fungsi operasi create table, kemudian ada pasien. Kami memasukkan dari beberapa atribut dari entitas pasien, yaitu ID pasien dengan varchar 5, kemudian ada ID resep, pendaftaran, jadwal pembayaran, rekam medis, nama pasien, alamat, dan tanggal. Nah, kemudian saya akan menjelaskan terkait itu ada alter tabel. Saya mengambil dari tipe layanan yaitu add column, yaitu menambah di tipe layanan yaitu lama waktu praktek. Jadi ini saya mengembangkan lama waktu praktek pada eh, tipe layanan sehingga terdapat kolom baru di sini. Kemudian di sini saya akan mengganti tipe datanya dari varchar 10 menjadi varchar 100.000. Minta adiran untuk eh, lama waktu praktek menjadi varchar 100.000. Kemudian selanjutnya ada um, pilihan kolom yaitu mengganti dari lama waktu praktek menjadi durasi praktek. Nah, untuk durasi, nah, untuk namanya sudah berganti menjadi durasi praktek. Kemudian saya akan menghapus dari em, tabel yang baru saja saya buat di sini. Drop column. Nah, untuk tipe sudah terhapus dari tabel. Kemudian tipe yang kedua ini ada constraint, di mana constraint terbagi menjadi tiga, yaitu ada membuat nilai unik, kemudian membuat primary key dan foreign key. Untuk nilai unik ini, kita saya menggunakan deskripsi layanan sehingga ketika saya run, dia akan menjadi constraint unik. Kemudian untuk di bagian constraint primary dan foreign ini sudah kami lakukan di beberapa fitur, bisa dilihat dari obat, dari pasien. Ini sudah terdapat foreign key dan primary key. Di sini terdapat ID primary key yaitu ID pasien, kemudian foreign key-nya terdapat 5 yaitu ID jadwal, ID pembayaran, daftaran, dan rekam medis. Untuk di operasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Des. Selanjutnya yaitu insert ta- insert data pasien. Jadi insert into pasien itu kita menyisipkan data pasien dan data baru ke dalam tabel pasien. Lalu values ini yaitu nilai yang mau kita masukkan ke dalam tabel pasien.
Jika sudah dimasukkan, maka akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya untuk obat, sama seperti yang pasien tadi. Ya, jika sudah di-run, maka akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya untuk tabel dari resep obat, akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya di tabel jadwal kita dan layanan. Di akan muncul seperti ini. Urutan dari ini tabel dalam tabel tersebut berdasarkan dari create tabel yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, ini layanan tambahan akan muncul seperti ini. Lalu di tabel pembayaran, selanjutnya rekam medis. Lalu ini pendaftaran. Dan yang terakhir yaitu tipe layanan. Selanjutnya yaitu, jadi ini dari tabel pasien, where ini ID pasien P001, jadi ID pasien yang 001 akan dihapus. Selanjutnya yaitu menghapus jadwal kita dan layan berdasarkan kondisi. Jadi ini saya mencoba menghapus tabel jadwal kita dan layanan di bagian jadwal kita yang tanggal 26. Jadi nanti tanggal kita tanggal 26 akan menghapus. Selanjutnya yaitu menghapus tabel jadwal kita dan layanan pada kolom tanggal kita 26 dan 28. Jadi di sini tanggal kita tanggal 26 dan 28 akan dihapus. Selanjutnya menghapus tabel pembayaran yang total biayanya dari 125.000 sampai 1.525.000. Jadi di sini saya ubahkan numerik karena sebelumnya money. Lalu ini nilainya antara 125.000 sampai 1.525.000. 1.525.000. Jadi biaya 125 sampai 1.525.000 akan dihapus. Selanjutnya menghapus tabel layanan tambahan di kolom waktu layanan yang memiliki waktu antara jam 9 sampai jam 2 siang. Jadi waktu layanan dari jam 9 sampai jam 2 atau jam 14 akan dihapus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan operasi, select, dan juga select berdasarkan where, kemudian ada update. Kita mencoba beberapa operasi. Yang pertama, select untuk menampilkan ID pendaftaran dan jenis pembayaran dari tabel pendaftaran menggunakan where, di mana jenis pembayaran tidak sama dengan pembayaran di tempat. Maka hasil akan keluar yang menampilkan jenis pembayaran yang bukan pembayaran di tempat. Kemudian untuk select listing menunjukkan nilai unik yang ada pada kolom jenis pembayaran pada tabel pembayaran. Jadi di sini akan menampilkan jenis-jenis pembayaran. Lalu di sini ada select concat. Jadi dia akan menampilkan nama pasien dan juga ID pasien dalam satu kolom. Seperti ini. Jadi akan ada Ahmad Syarif yang menjadi nama pasien dan ID-nya. Lalu di sini menampilkan ID pasien dengan total biaya, di mana biayanya kurang dari 1 juta. Di sini menggunakan numerik karena sebelumnya dia adalah tipe data money. Hasilnya akan seperti ini, menampilkan
total biaya yang kurang dari 1 juta. Kemudian di sini sama namun menggunakan tambahan N, jadi dia total biaya yang kurang dari 1.500.000 dan juga lebih dari 1.000. Untuk menampilkan di pelayanan yang T1 saja, ini untuk tanggal menampilkan tanggal lahir yang menggunakan tambahan N. Jadi ini menampilkan pasien siapa saja yang lahir pada tahun 2008. Di sini ada update. Yang pertama saya akan menambahkan data ini terlebih dahulu. Saya sudah menambahkan data baru dengan ID pasien B011. Kemudian saya akan update namanya. Di sini nama yang pertama adalah seperti yang terlihat. Kemudian saya update namanya menjadi Indah, maka hasilnya akan berubah. Namanya menjadi Indah. Kemudian akan saya delete namanya berdasarkan filter. Juga akan hilang dari tabel pendaftaran. Kemudian di sini ada saya berdasarkan in. Sebenarnya sama saja dengan sama dengan, jadi dia akan menampilkan total biaya sebesar 125.000. Kemudian di sini ada fungsi like, di mana dia akan menampilkan nama pasien dengan awalan E dan juga jumlah hurufnya berdasarkan slide tanda apa sih ini? Jadi di sini dia akan menampilkan nama pasien dengan awalan huruf E, kemudian jumlah hurufnya sesuai dengan tanda underscore yang ada di bawah. Maka akan mengeluarkan data seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi live juga, namun akan menampilkan nama pasien dengan huruf akhir O. Seperti ini. Sudah. Sekian presentasi dari kami terkait progres basis data. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.